Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meningkat ke acara kedua yaitu tausiah atau materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abi Karim. Dilanjut dengan diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan dan ditutup dengan doa. Baik kepada Al-Ustaz Abi Karim, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang tutup bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, adik-adik semua, semoga kita dicatat Allah sebagai salah satu orang yang disaksikan malaikat sholat subuh berjamaah dan mendapatkan daripada yang namanya keberkahan yang melebihi daripada dunia dan seisinya. Amin. Ada berita yang luar biasa dari BMKG akan terjadinya megatrust, gempa besar. Gempa besar yang dimana itu bisa saja sampai kepada 9 skala Richter, dan itu volcano belt-nya ada di bawah Pulau Jawa, dan itu yang sudah benar-benar mengganggu pikiran kita semua. Kapan terjadinya nggak ada yang tahu. Tapi kasus yang unik di Jepang, tanggal 5 mereka memperingatkan satu gempa megatrust juga terjadi 7,1 di tanggal 8-nya. Tapi yang namanya megatrust Pasundan dan Sunda Kelapa, apa namanya itu, Selat Sunda, itu sudah diprediksi lama. Dan itu tersimpan energi selama kurang lebih 300 tahun. Artinya gempa besar di Pulau Jawa yang lebih daripada 8 skala Richter itu 300 tahun yang lalu. Dan sudah terpendam, tinggal meledak. Artinya tinggal akan terjadi. Semua instansi sudah mendapatkan surat dari BMKG untuk mempersiapkan terutama fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan umum, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Direspon oleh Telkom, direspon oleh PLN, mereka mempersiapkan bila terjadi hal tersebut. Banyak sudah pihak yang berkomentar, menyatakan kesiapan yang akan gempa tersebut. Yang uniknya belum ada dari MUI maupun dari ulama bagaimana mengatasi yang namanya megatrust tersebut. Tersimpannya energi ratusan tahun itu bukanlah karena adanya penundaan, yang istilahnya itu kalau di Jepang kenapa tiba-tiba diumumkan langsung meledak. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak akan ditimpa satu azab satu kaum wa anta fihim, apabila engkau Nabi Muhammad masih berada di antara mereka. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu kalau beliau masih ada di muka bumi, terutama yang di sekitar beliau, wilayahnya nggak dapat azab. Jadi syarat untuk tidak kena azab, musibah, itu adalah adanya Nabi Muhammad di antara kita. Namun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia.
Lalu bagaimana? Maka kemudian ayat ini mengatakan, wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan engkau juga ditimpa azab apabila engkau masih beristighfar kepada Allah. Nah, inilah yang bedanya antara terjadi kasus Jepang dengan Indonesia. Apa itu? Di tanah Jawa ini masih banyak orang-orang yang kepalanya sujud di bumi ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memberatkan dari atas bumi agar tidak meledak yang namanya kekuatan dari bawah bumi tersebut. Karena namanya malaikat itu, yang di atas maupun yang di bawah bumi, itu selalu meminta kepada Allah apabila melihat kemaksiatan untuk segera bertindak. Tapi masih banyak kepala-kepala yang di subuh ini itu menunduk, memberatkan bumi sehingga tidak meledak kekuatan dari bawah. Di dalam satu ayat di surat Syu'ara aja Allah mengatakan, takadu samawati wal ard, hampir pecah itu langit dari atas. Dikarenakan kemaksiatan yang ada di muka bumi, malaikat pengen turun untuk segera menghancurkannya. Tapi kemudian masih banyak juga ternyata orang-orang beriman yang masih istighfar dan masih melakukan ibadah. Mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang yang menolong tidak terjadinya bencana. Jangan sampai kita, keluarga kita, keturunan kita adalah orang-orang yang justru nanti mempercepat datangnya azab dikarenakan kemaksiatan. Dan ini tidak pernah untuk dibahas. Harusnya MUI mengatakan, melakukan edaran, segeralah untuk kembali sholat, karena Allah sudah mengancam dengan berita tersebut. Tapi tidak ada satupun orang yang takut dan tidak tahu bagaimana solusinya. Solusinya adalah banyak-banyak bertobat dan banyak-banyak ibadah. Jangan sampai kita terkena bencana, gempa di atas 8 skala Richter itu luar biasa. Pengalaman saya di Aceh, 2 minggu setelah kejadian, Pertamina menghubungi kami untuk asesmen para karyawannya yang terkena bencana. Itu rekaman bagi diri saya yang sangat luar biasa, bagaimana sebuah daerah perkotaan itu tidak tersisa apapun juga kecuali pasir hitam. Jadi luar biasa sekali. Maka dalam satu ayat juga Allah mengatakan ketika di satu azab itu, satu daerah itu seperti daerah yang tidak pernah engkau lihat ada penghuninya. Kosong. Padahal itu sangat-sangat ramai. Demikian juga dengan Palu. Likuifaksi yang terjadi itu sangat luar biasa, menghancurkan sebuah kota juga. Tapi di kita mungkin belum ada rasa itu, ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah berikan satu kelembutan hati kita sehingga kita takut dengan azab Allah dan serius kita untuk benar-benar membina keluarga kita, lingkungan kita untuk taubatan nasuha. Jadi kalau sudah BMKG mengatakan akan terjadi, mereka hanya nggak tahu kapan saja gitu. Kapannya itu yang nggak tahu, tapi kepastian tragedi itu sudah di ujung jurang istilahnya, tinggal tunggu jatuhnya aja. Ketika masjid ini mungkin tinggal 1-2 orang yang sujud, ketika tidak ada lagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran, tidak ada lagi yang mengatakan zikir, tidak ada kalimat thayyibah lagi, pada saat bumi ini sudah retak dikarenakan jarangnya orang untuk bersujud, pada saat itulah Allah akan datangkan satu energi besar dari bawah untuk kemudian menghancurkan orang-orang yang di atas. Summa na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita bicara tentang lanjutan dari bagaimana tipu daya setan menjajah manusia, bagaimana teknik setan untuk bisa melumpuhkan kekuatan iman dan takwa manusia.
Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna syaitana qala wa izzatika ya rabbi la abrahu aghwi ibadaka ma damas arwahuhum fi ajsadihim. Iblis dan setan itu bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, demi keagunganmu ya Rabb, la abrahu, kami tidak akan pernah berhenti, alwi ibadak, untuk menyesatkan abdi-abdimu, madamat arwahuhum fi jasadihim, selama ruh dan jasad mereka itu bersatu. Jadi selama ruh dan jasad kita bersatu, setan itu tidak pernah dia berhenti menjajah kita. Kemarin masih ingat bagaimana teknik setan menjajah kita? Ya'idukumus syaitona faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bagaimana dia menanamkan takut miskin sama kita dan mudah untuk berbuat fahsya, berbuat dosa. Ya, jadi kalau ada rasa takut miskin, kita harus paham itu adalah godaan setan, itu bisikan setan. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfirlu. Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka manusia selama mereka mohon ampun. Jadi setan nggak pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Allah pun tak pernah berhenti untuk memberikan ampunan selama kita masih istighfar. Makanya habis sholat jangan lupa astaghfirullahaladzim. Rasulullah Nabi Muhammad orang yang dijauhkan dari dosa saja istighfar itu 100 kali satu hari. Kita ini jauhlah dari yang namanya orang suci, orang baik, ya kan? Maka alangkah baiknya bila kita juga mengikuti Rasulullah, bahkan minimal melebihkan istighfar kita. Ya. Ada 3 hal yang ditanamkan oleh syaitan. Ini yang umum, yang ada pada diri manusia, tergantung levelnya, apakah dia orang yang dia itu mau untuk dipengaruhi setan atau tidak. Tapi 3 ini adalah hal yang sangat kuat. Ya. Yang pertama di dalam surat 5 ayat 91. Allah mengatakan innama yuridu syaitana ayyuqi'a bainakumul adawati wal baghdha'u abada. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan itu menginginkan bagimu adawata wal baghdha. Apa itu adawah? Adalah permusuhan. Wal baghdha, ketidaksukaan, ya. Atau dalam bahasanya kebencian. Jadi kalau misalkan kita itu ada rasa benci sama orang, maunya musuhan, apalagi mata tangga, kadang-kadang nggak kita benci mata tangga. Ada. Di tengah-tengah kita itu ada setan. Permusuhan. Di tengah-tengah itu ada setan. Ya kan? Antara Palestina dengan yang namanya Yahudi laknatullah, itu pasti ada setan. Yang pastinya setan mengganggu orang-orang Yahudi agar dia invasi kepada Palestina, membunuh. Karena apa? Kebencian, permusuhan. Setan pun mengganggu Hitler, menggoda Hitler dengan yang namanya sebagai kaum yang paling tinggi, ras yang paling tinggi, bangsa Arya, sehingga dia menjajah kemana-mana, Hitler. Semua penjajah itu pasti diganggu sama setan, sehingga dia mengadakan permusuhan dan kebencian. Maka barang siapa kita
Kadang kita suka benci sama orang, suka musuhan, mohon maaf, kita sedang didekap, sedang ditarik, sedang diikat oleh syaitan. Bahkan antar sesama orang beriman saja, orang muslim itu juga saling benci dan bermusuh-musuhan. Ada yang musuh-musuhin, kadang benci, dia mengatakan, wah itu ahlul bid'ah itu. Ya kan? Ini ahlul bid'ah. Sholat subuh udah bagus-bagus, ya kan? Ini kunut bid'ah ini. Maka itu orang masuk neraka. Waduh, sedih banget. Orang sudah susah-susah bangun subuh, ya kan? Sholat subuh, tiba-tiba dikatakan dia bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Akhirnya dia mengatakan, wah ini orang masuk neraka. Sholat subuh gara-gara kunut masuk neraka. Apa enggak sedih? Iya enggak? Saudaranya sendiri didoakan masuk neraka. Sementara Rasulullah yang tidak beriman saja didoakan untuk masuk Islam dan surga. Dari mana rasa benci itu? Apakah karena ormasnya atau karena organisasinya? Lihatlah berantem antar ormas Islam. Dari mana itu? Di tengah-tengahnya pasti ada setan. Betapa banyak keluarga yang bermasalah dengan antar keluarganya. Permusuhan dan kebencian gara-gara tanah warisan. Betul? Siapa di tengah-tengah mereka? Setan. Orang bilang memperebutkan hak dan sebagainya. Kita nggak punya apa-apa diwariskan, ya kan? Kalau memang waktunya sudah harus diambil, ya sudahlah ambil saja. Jadi jauhkan daripada namanya permusuhan dan kebencian. Ayat yang sama yang hampir persis perkataannya, justru perkataan Nabi Ibrahim kepada Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Ada wa wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, aku ini mengadakan yang namanya permusuhan dan kebencian kepadamu hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai engkau itu nanti menyembah satu Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan sangat berani sekali. Tapi kalau setan ini justru menanamkan dia kebencian, permusuhan di antara orang-orang beriman. Berapa banyak saya saksikan orang-orang DKM itu berantem saling musuhan, betul nggak? Ada yang rebutan jabatan segala macam. Dari mana seperti itu? Tapi alhamdulillah kalau DKM sini mah aman tentram, ya kan, terkendali. Kalau Pak Ramdhani bilang, lu mau jabatan silahkan ambil itu, ya kan? Adain muktamar tandingan. Pikir gampang apa? Ya kan? Untuk mengemban tanggung jawab. Cuman gara-gara namanya mau tenar atau mau sohor di kampung, ya kan? Yang rebutan masalah pilkadal dan pilkadal. Sampai bermusuhan antar mereka. Yang tadinya teman baik, ya kan? Karena sama-sama maju akhirnya musuhan. Siapa di tengah-tengah mereka? Pasti setan. Pertandingan antar RW, antar RT. Ya kan? Berantem. Setan. Ya kan? Tapi beda pertandingan bulu tangkis antar komunitas, orang-orang beriman. Kayak yang diadain sama Serdadu. Apa singkatan Serdadu? Serba ada duit. Saja emang. Mereka main ya main aja, ya kan, nggak perlu harus berantem, ya kan Pak, nggak ada setannya, ya. Tapi kalau taruhan jelas ada setannya. Tapi kalau dalam rangka niatnya olahraga dan silaturahim, insya Allah itu bagian daripada ibadah, insya Allah. Jadi yang pertama apa? Setan. Musuhan dan kebencian. Maka jangan ada kebencian sama di antara kita, nggak boleh ada kebencian.
Apalagi sama orang-orang beriman yang ada di dalam satu organisasi DKM. Kenapa benci-benci? Gak boleh. Ya, semua orang-orang baik yang ingin mengabdi kepada Allah. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 120 Allah mengatakan begini, ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'idumus syaitanu illa gurura. Sungguhnya setan itu yumanihim, menginginkan engkau untuk berangan-angan kosong. Wa ma yu'iduhumus syaitanu illa gurura. Padahal angan-angan kosong itu adalah gurur, permainan setan. Suka menghayal, berangan-angan, berandai-andai, itu adalah juga permainan setan. Paling enak tuh kalau bengong ya kan, pagi-pagi ada pisang goreng, ada teh manis. Waduh, kalau punya duit mikir deh ya kan, dapat duit 3 miliar buat apa ya? Dia mikir nanti beli ini, nanti beli atas segala macam, ya kan? Berhayal, berhayal, khayal. Berangan-angan dikatakan amani. Ya, itu adalah permainan setan. Makin dia mendalam, maka makin berbahaya. Bahkan di dalam surat Al-Hajj Allah aja mengatakan, "Wala tamanna alqas syaiton." Wala tamanna alqas syaiton. Nabi saja ketika bengong langsung dimasukin setan. Ketika itu kemudian sadar dia. Maka nabi-nabi itu nggak pernah bengong. Maka hati-hati kalau yang bengong-bengong ya kan. Nah, itu. Sama juga kalau misalkan ya kan nih, aduh enak banget itu, cantik banget, anak mana gitu. Wah, kalau punya ibini begitu ya kan. Nah, hati-hati tuh yang masih bujang. Kalau yang udah punya istri, punya anak, masih mikir gitu juga, itu bukan setan lagi deh. Ya kan? Berangan-angan, berangan-angan. Nah, seperti itu. Kenapa? Apakah nggak boleh berangan-angan? Bercita-cita itu boleh. Kalau misalkan punya ikhtiar, itu bagian daripada azam. Ya kan? Daripada azam. Satu tekad. Tapi kalau orang misalkan punya cita-cita, teman dia tidak melakukan ikhtiar, nah itu yang dikatakan sebagai amaniyun, yaitu sebagai berangan-angan. Dan itulah masuknya syaitan. Apa yang terjadi ketika orang itu berangan-angan, berhayal-hayal, ya kan? Maka kemudian ketika dia mau kaya, dia nggak mau kerja. Yang paling gampang, ya dia mungkin pesugihan. Ya kan? Berangkat ke Gunung Kawi, ya kan? Modal 1 juta, 2 juta, dia naik bus ke sana, ya kan? Lalu kemudian pulang, berapa hari kemudian sudah bawa jimat. Betul? Kenapa? Karena berhayal. Tapi kalau orang berdasarkan realitas, maka kalau dia mau kaya, kerja dong. Betul nggak? Nah, seperti itu. Maka bahayanya adalah amaniyu atau berhayal, kemudian menjadikan dirinya itu tidak dalam sebuah realitas kehidupan. Kalau mau misalkan kita punya bini, ya kan, yang cantik, yang soleha, perbaiki diri. Karena namanya jodoh itu adalah itu min anfusihim, dari dirimu juga. Kalau kita misalkan nggak baik, wajar jodohnya tidak baik. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang usahakannya. Kamu mau yang baik, yang soleha, yang hafal Quran, hafalin Quran. Jadilah orang soleh, mulai sholat. Ya, setiap orang itu kullu mri'in bima kasabarohin, terikat dengan apa yang dilakukannya. Kalau orang amaniun enggak, dia pergi ke dukun kemudian beli semar mesem. Mau yang itu ya kan? Nah, seperti itu bahayanya. Orang yang suka berangan-angan kemudian pasti dia melanjutkan aksinya dengan aksi yang lebih syaitonik lagi. Ya. Boleh kok. Cita-cita mau kaya boleh. Tapi jangan lupa untuk berusaha. Boleh kok. Kita mau misalkan mau punya rumah, mau punya mobil, boleh. Asal jangan lupa untuk berusaha. Dan usahanya harus berdasarkan syariat. Error kalau orang itu dia punya cita-cita, ya kan? Tapi kemudian tidak mau berusaha. Itu yang dikatakan amani.
yaitu angan kosong, dan itu permainan setan. Dan yang ketiga, yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga, perhatikan di dalam satu ayat Al-Quran. Innaman najwa minasyaitonal liyahzunal ladina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Innaman najwa, sesungguhnya an-najwa, berbisik-bisik itu minasyaiton, adalah pekerjaan setan. Bisik-bisik itu pekerjaan setan. Lagi ngumpul, ya kan, semuanya meeting, bisik-bisik. Mana? Itu adalah kerjaan setan. Tapi bisik-bisiknya setan itu untuk koordinasi dia. Koordinasi. Suka ada yang koordinasi sini? Bisik-bisik kagak? Kalau koordinasi bisik-bisik kagak? Bisik-bisik, mana mungkin. Kalau banyak yang denger repot, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan innaman najwa minasyaiton. Tapi setan itu ketika berkoordinasi antar setan, apa dia tujuannya? Liyahzunal ladzina amanu. Mereka ingin membuat orang beriman itu sedih. Cara mereka untuk menguasai orang beriman itu adalah dengan membuat sedih. Jadi kalau sedih, suka sedih, ya kan? Ada suka sedih sini? Kalau muka sih bahagia, cuman sedih kali kalau di rumah. Banyak ya? Nah, itu adalah bagian dari permainan syaitan. Di dalam satu hadis, bukan hadis ini, makolahnya Ibnul Qayyim mengatakan begini, Al-husni yudha'iful qalbi. Huzun itu adalah kesedihan. Kesedihan itu melemahkan hati. Wa yuhinul azam. Dia juga melemahkan namanya azam, tekad. Wa yadurul iradah, membahayakan yang namanya keinginan. Ahabba ila syaitana min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih mengembirakan bagi setan kecuali seorang beriman yang sedih. Jadi kesedihan kita adalah kegembiraan setan. Masya Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan setan kecuali orang beriman yang sedih. Orang beriman yang sedih itulah yang sangat disukai sama setan, dan dia akan menanamkan supaya kita sedih. Yang dikatakan huzun. Ya kan? Huzun itu adalah kesedihan. Pertanyaannya, kenapa kok orang sedih? Ada yang tahu? Sedih mah takut mah beda. Takut, sedih. Kapan kita sedih? Kenapa? Takut Pak. Sedih. Sedih kita. Kenapa sedih? PRW, sedih kenapa? Hah? Baik. Perhatikan, ketika sedih ditinggal orang tua, meninggal maksudnya, sedih nggak? Baik. Yang dimaksud dengan huzun ini dia berkepanjangan. Kalau sedih itu dia adalah normal, fitrah manusia. Makanya Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Janganlah engkau terlalu bersedih dengan apa yang meninggalkanmu, dan janganlah engkau terlalu bergembira dengan apa yang datang padamu. Orang tua kita tahu nggak orang tua kita pasti mati? Tahu nggak itu punya Allah? Lalu kenapa sedih? Kan gitu. Kenapa sedih? Padahal kita tahu ini punya Allah. Padahal ada hal yang harus kita pahami kenapa huzun ini menjadi hal yang penting bagi setan untuk membuat orang beriman sedih. Karena orang sedih itu sebenarnya bila berlarut-larut dia sebenarnya sedang membantah takdir Allah. Jadi istilahnya behind the text dari yang namanya sedih itu adalah kenapa kok sedih? Kita udah buat proposal, kita buat penawaran, gitu misalkan.
tiba-tiba kalah, ya kan? Kemudian misalkan maju jadi pemilihan RT, ya kan? Kita udah bayarin semuanya, kasih sembako semuanya. Kemudian tidak juga terjadi, sedih kita. Padahal Allah mentakdirkan kita belum untuk jadi RT. Tapi kalau bersedih-sedih terus, artinya apa? Kamu sedang menyangkal, kamu tidak menerima takdir Allah. Jadi kesedihan itu adalah datang karena tidak menerima takdir Allah, dan itu berbahaya. Kenapa? Karena salah satu rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar. Qadar itu termasuk pada takdir. Coba perhatikan, kenapa kita sedih? Betul nggak? Karena kita sebenarnya kurang bisa menerima takdir. Begitu kita berdamai menerima takdir, tidak ada kesedihan, betul nggak? Nah, seperti itu. Sedih apa lagi biasanya, Bang Asep? Bukan, contohnya kalau kita sedih kenapa? Ya tadi Pak, sama kalau ditinggal istri meninggal, ya Allah sediakan, ya kan? Masih banyak wanita-wanita, janda-janda yang harus ya kan? Dan itu halal. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Jadi, ngapain sedih? Karena itu takdir sudah. Kita sakit, ngapain sakit kita kemudian sedih, ya kan? Aduh, saya sedih, nggak bisa ini. Ya sudah, ibadah di rumah. Ya kan? Nggak bisa ke ke masjid. Saya kena COVID waktu itu kurang lebih sebulan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Sholat kita nggak bisa jamaah, apa segala macam. Sedih nggak? Ya dipikir-pikir sedih juga, tapi jalanin dong. Kan takdir Allah itu, ya kan? Bahkan seorang ulama mengatakan salah satu ibadah tertinggi itu adalah menerima takdir. Ketika orang beribadah itu dia harus sholat, ya kan, dia harus wudhu, betul nggak? Dia bergerak, ya kan, dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Ketika dia beribadah dengan infak, dia harus keluar uang. Ketika saum, dia beribadah harus pagi sampai maghrib, dia menahan lapar. Tapi salah satu ibadah yang paling tinggi adalah menerima takdir. Ada seorang cat lovers, istilahnya pencinta kucing, yang nelpon saya. Dia sedih, nelpon sambil nangis-nangis. Kenapa? Kucingnya ketabrak mobil, mati. Ini nggak susah ngomongnya kan? Gimana caranya supaya nggak sedih? Saya bilang sedih itu karena memang tidak menerima takdir. Cobalah, terimalah takdir. Right? Jadi yang namanya sedih itu adalah sebenarnya behind the text itu adalah tidak menerima takdir. Kalau dibilang Nabi Yakub sedih nggak? Sedih. Bagaimana Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf itu meninggalkan dirinya, ya kan? Diculik sama para saudara-saudaranya, sedih. Bahkan kesedihannya sampai membuat matanya buta. Ya. Tapi kemudian Nabi Yakub itu berdoa di dalam surat Yusuf itu juga, innama askubathi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesulitanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi kalau sedih yang paling tepat ngadunya kepada Allah. Aduin sama Allah. Ya kan? Jadi kalau misalkan kesedihan kemudian ngadu kepada temannya, nah ini berbahaya. Karena akan jadi bahan bagi gosip dan gibah. Biasakan kalau kita punya masalah, yang pertama kita mau curhat kepada Allah. Ya. Curhat apapun juga, curhatlah kepada Allah. Ya. Kenapa kemudian agama ini, Islam ini melarang orang-orang itu untuk dia sedih? Saya mau sedikit masuk ke secara biologis ya. Siklus stres manusia. Siklus stres manusia itu sebenarnya begini. Ini otak manusia. Ya. Di sini di bawah tubuhnya ada ginjal, ada liver, ada usus,
ya kan? Kemudian ada apa lagi? Nah, di ginjal sini, di atas ginjal ada namanya penghasil hormon adrenalin. Adrenalin. Ketika kita takut atau stres, bahasanya tuh khawatir ya, khauf. Ya, khauf ini adalah khawatir. Kalau takut adalah huzun. Ya. Huzun. Takut. Kalau khawatir nih ranahnya apa? Masa lalu, masa depan. Masa khawatir kan, masa depan kan? Oke. Kalau takut dikarenakan pengalaman masa lalu. Paham ya? Jadi ketika Allah mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Secara medis, orang ketika stres, pikirannya khawatir. Contoh nih, kalau kita takut dan khawatir, biasanya takut khawatir itu apa? Kejar anjing termasuk nggak? Nah, sebenarnya adrenalin itu Allah ciptakan itu bagian daripada alert system. Alert system itu sistem waspada dalam diri manusia. Jadi kalau ada dia apa namanya istilahnya ancaman, maka kemudian adrenalin itu akan mengeluarkan hormon yang banyak, tergantung pada tingkat ancamannya, gitu ya. Makanya kalau kita misalkan mau masuk ruangan kosong gitu kan, kira-kira gimana tuh? Adrenalin tuh. Terus kita misalkan mau ini bapak misalkan mau terjun dari lantai 5, ya kan, kolam renang, apa yang terjadi? Itu tubuh dia akan membuat alert system. Gimana caranya supaya tubuh itu dia bisa untuk berani, dan yang terjadi ketika dikejar anjing itu apa? Coba kita lagi jalan, tiba-tiba ada anjing ngejar. Apa yang terjadi? Tubuh secara otomatis, ya kan, alert systemnya, dia akan memompa darah dengan cepat. Detak jantung akan mempercepat supaya kenapa? Supaya dia bisa lari dengan cepat. Betul? Tekanan darah otomatis naik. Lever, glukolin dirubah menjadi glukosa supaya punya tenaga. Tuh, bayangin ya kan? Jadi betapa ketika orang stres dia atau khawatir dan takut, maka dia akan menuju kemari, menuju kepada namanya adrenalin, adrenal system. Kenapa? Ya karena manusia memang demikian. Dia nggak akan mau dia terancam. Itu gunanya adrenalin, supaya orang ketika mendapat ancaman, dia bisa memacu dirinya menjadi istilahnya mode-nya itu menjadi tadinya sleep mode gitu kan, menjadi yang namanya apa tuh? Jadi apa biasanya list? Fight mode gitu kan? Fight mode. Modenya menjadi mode berantem. Kalau misalkan kita diserang sama orang, kita apa diam aja kan, enggak kan? Wah, langsung gitu kan. Nah, itu namanya adalah dari adrenalin, dia mempersiapkan diri. Nah, ketika adrenalin itu mulai mengeluarkan hormon, ini naik semua, dia punya gula darah naik, tekanan darah naik, detak jantung naik. Kemudian asam lambung juga akan naik juga. Apa maksudnya? Jadi ketika ini namanya stress cycle, makanya kalau dalam keadaan misalkan yang benar-benar mengancam, itu bagus. Karena itu akan membuat kita menyelamatkan diri to survive. Tapi bayangkan dalam keadaan yang aman, kita masih takut dan khawatir. Adrenalin masih aktif. Inilah kenapa orang kadang-kadang suka susah tidur, betul? Orang susah tidur kenapa coba? Khawatir, takut. Kalau besok misalkan kita ada acara besar, ngundang Abdul Somad, betul nggak? Ngundang lagi Habib Rizik di sini, kira-kira bisa tidur nggak DKM? Nggak bisa tidur. Waduh, gimana besok? Betul nggak? Padahal nggak ada anjing yang ngejar, betul nggak? Tapi adrenal system dia bekerja untuk alert, untuk waspada. Waduh, yang kurang apa nih? Betul nggak? Besok gimana nih? Soundnya bagaimana nih? Konsumsinya bagaimana nih? Banyak nggak yang datang ya? Betul nggak? Nah, itulah yang dikatakan sebagai alert system adrenal. Tapi kalau dalam keadaan normal, kagak ada apa-apa, nggak ada ancaman,
dia tetap dalam keadaan stres karena khawatir dan takut. Jadi stres itu, Pak. Stres ini adalah khauf dan huzun. Dua ini yang menyebabkan orang stres. Makanya Allah mengatakan, inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Aulia Allah itu tidak takut, tidak khawatir. Jangan stres. Kenapa? Makanya orang susah tidur. Ketika susah tidur, tekanan darah naik. Betul. Detak jantung naik, gula darah naik, asam urat naik, asam lambung naik. Makanya kadang-kadang kalau kita misalkan mau maju ke depan, suka pipis nggak? Tiba-tiba kebelet. Tiba-tiba mual. Betul. Gitu Pak Joksan ya. Mau maju nyalon maksudnya. Tiba-tiba mual, tiba-tiba mau pipis. Ya kenapa? Karena ini sini nih. Stress cycle-nya seperti ini. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi bayangkan kalau keadaan ini bertahan bertahun-tahun. Hidupnya selalu penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kesedihan. Sistem adrenalnya terus naik, ya kan? Akhirnya detak jantungnya dia akan kacau, tekanan darahnya akan tinggi terus. Akhirnya dia akan sakit. Paham nih? Makanya agama ini, Islam tidak memperbolehkan orangnya untuk sedih. Apalagi sampai takut, khawatir. Sedih, jangan sedih. Ya, ini sedih nih. Uzun. Ya, suratnya berapa ini? Suratnya 10 ayat 62. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya aulia Allah, orang level-level aulia itu nggak ada lagi hidupnya takut dan khawatir dan sedih. Nggak ada. Kenapain? Kenapa dia sedih? Oh, ini semua takdir Allah. Betul. Apa yang mau dikhawatiran akan masa depan? Ngapain khawatir masa depan? Masa depan sudah Allah yang akan mengurus kita bagaimana. Kita jalani saja, kita patuh sama Allah. Kita taat dan tunduk sama Allah. Ibadah teruskan. Masa depan kita akan baik-baik saja. Ya. Anak-anak kita bagaimana yang kita pikirkan sekolahnya, biayanya, bagaimana ke masa depannya. Jangan takut. Selama dia masih megang Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Toha, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nanti kalau nanti datang fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian yang namanya dari aku petunjuk huda, famanittaba hudaya, ikutilah petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yashqa, maka kau tidak akan sesat, tidak akan susah. Bayangin tuh. Selama kita kepada Al-Quran, tidak akan sesat, tidak akan susah. Yang membuatmu susah itu karena tidak ikut Al-Quran. Famanittaba huda, tidak mau ikut kepada petunjuk Allah. Itu yang membuat susah. Itu yang membuat engkau sesat. Dekat-dekat dengan Al-Quran, makanya Asobik Jumat Sabtu datang supaya nggak sesat, supaya hidup nggak susah. Betul? Saya nggak bohong. Surat Toha ayat 123, buka aja. Allah mengatakan demikian. Yashko itu dari kata syakko. Syakko itu apa? Sakau. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashko. Kami turunkan Al-Quran supaya hidupmu tidak susah. Syakko itu apa? Sakau. Saya ngelihat teman saya ada beberapa orang yang sakko. Dulu waktu kuliah dan SMA. Badannya sakit kayak ditusukin jarum. Dia bilang, singkat kata saya mengatakan menderita. Orang sakwa itu menderita. Jadi kalau Allah mengatakan ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Allah mengatakan turunkan Al-Quran ini kepada kalian agar hidupmu tidak menderita, kelojotan dalam kehidupan dunia. Tahu kelojotan ya? Bukan jeletot, jeletot malah tahu ini ya, pedas ya. Kelojotan. Ya. Nah, inilah dia. Kalau kita misalkan sedih, takut, khawatir, itu permainan setan yang dia justru merusak tubuh kita. Sehatkan tubuh kita. Ya.
Sehatkan dengan cara seperti ini. Lalu bagaimana caranya supaya tidak takut, tidak khawatir dan sebagainya? Kan gitu pertanyaannya. Nanya kagak? Masa? Dalam hati. Itu dulu deh. Karena udah jam 6 ya kan. Udah mau sarapan. Nggak penting lah ini kayak begini nanti kan juga. Betul nggak? Yang penting makan dulu ya kan. Hah? Yang mana penting? Makan lebih penting dibandingkan stres katanya. Kalau Bang Nanang mah Haji Nanang udah nggak takut, nggak khawatir lagi. Simpanan sapinya udah banyak di bawah itu. Ya kan? Kita bagaimana ini ya kan? Yang masih jadi budak KPR, masih jadi budak bank ya kan? Masih banyak angsuran, cicilan, motor segala macam. Betul nggak? Nah, itu yang membuat khawatir dan takut, huzun, sedih dia. Ya Allah, ini motor kagak saya selesai, rumah kagak saya selesai ya kan? Masya Allah. Ya, singkat kata begini. Di dalam satu hadis Rasul juga mengatakan wa qalbi kal hadid. Yang namanya hati itu juga seperti besi ketemu dengan air. Ketemu dengan air itu kemudian dibatalkan sebagai koros. Koros itu artinya karatan. Jadi koros itu bahasa Arab juga. Korosi itu kan bahasa apa tuh? Namanya kan korosi itu kan karatan ya. Dalam bahasa Arab koros juga artinya karatan juga. Jadi dia diadop ke bahasa Indonesia, koros. Beda dengan ulak koros ya. Hati yang berkarat, maka sahabat bertanya, bagaimana mengobati hati yang berkarat? Hati yang berkarat itu kenapa? Ya tadi nih, terlalu banyak namanya khawatir, takut akan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, kasiran zikrul mauti wa tilawatil Qur'an. Banyak-banyaklah engkau mengingat dan banyak baca Al-Quran. Itu obat untuk melunturkan karat dalam hati. Zikrul maut. Mengingat banyak kematian. Ingat-ingat mati. Kalau mau ngambil, mati kita. Kalau kita mau korupsi, ingat mati. Kalau mau mampir ke rumah janda, ingat mati. Kalau mampir aja sih nggak masalah ya. Iya kok. Kata Bang Asep katanya mau nganterin gift, nganterin beras. Nggak masalah. Itu saya yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.